Seberapa luaskah perdagangan manusia di India? Di siang hari bolong, dia menyuntikkan narkoba ke tubuh gadis itu. Tempatkan dia di keranjang bambu dan tutup. Dan terang-terangan membawa gadis itu pergi. Saat orang tuanya mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Gadis itu dibawa ke pasar gelap di dunia bawah tanah. Mereka akan menjualnya kepada orang-orang kaya dengan harga tinggi untuk kesenangan mereka. Cukup bayar dan Anda dapat memilih apa saja tanpa konsekuensi. Dan pemimpinnya adalah Tuan Kun, sangat kejam dan bengis. Di bawah komandonya setidaknya ada 800 orang. Jumlah gadis yang diculik meningkat, menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Polisi tunduk pada tekanan bubit dan menggerebek sarang mereka. Ketika mereka membuka wadah tersebut, gadis yang hilang tersebut tidak dapat ditemukan. Di saat yang sama, sebuah kontainer raksasa baru saja tiba. Saat itu polisi langsung menghadapi serangan balik. Mereka mengepung kepala polisi dan mengantarnya ke Kun. Semua memiliki mata yang mematikan dan tangan yang menjijikan. Mereka tidak peduli dengan kehidupan siapapun. Kun menembakkan 2 anak panah berturut-turut ke arah kepala polisi. Ini adalah organisasi teroris yang kejam tetapi mereka mengacaukan orang yang salah. Hari itu, saat mengincar kecantiran, mereka menyeretnya ke dalam mobil. Saat ini, kakaknya melihat adiknya dibawa pergi dan menjadi marah. Para pedagang manusia tidak tahu bahwa kematian sudah dekat. Masukkan dia ke dalam mobil yang penuh dengan gadis lain. Kun menyuap bea cukai, dia akan menghasilkan banyak uang dengan memindahkan truk untuk mengangkut gadis-gadis itu. Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Seorang pria membuka pintu, seseorang tiba-tiba muncul. Seorang pria yang mendominasi berjalan masuk perlahan. Kedua juniornya bergegas maju dengan agresif. Detik berikutnya, Se 你是那你看呀，你那 Terjadilah pertempuran sengit. Pria tersebut berhasil menyelamatkan saudara perempuannya dan ratusan gadis malang. Namanya Laci dan nama saudara perempuannya Ashley. Mereka belum mengetahui bahaya yang akan datang. Ternyata, Ashley mengambil hard drive para penyelundup itu. Isinya informasi tentang gadis-gadis itu dan tertangkap kamera pengintai. Para gangster segera menemukan lokasi rumahnya dan memutus aliran listrik. Tiba-tiba rumah menjadi gelap. Begitu ibunya meninggalkan ruangan, mereka menembak dan membunuhnya. Mendengar suara tembakan, gadis itu mengikuti ayahnya dan melarikan diri. Ayahnya dipukul. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindungi putrinya. Namun mereka menangkap dan menusuk perutnya dengan pisau. Saat itu, dia masih melakukan yang terbaik untuk melindungi hard drive. Hal ini membuat mereka marah dan lebih banyak menusuk perutnya. Laci kembali dan melihat itu. Dia membawanya ke rumah sakit. Dia akhirnya pulih tetapi kehilangan ingatannya. Sebuah keluarga beranggotakan 72 orang kini hanya memiliki 2 saudara laki-laki yang masih hidup. Laci memutuskan untuk menanggung rasa sakit karena kehilangan. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada semua orang. Dia ingin mengirim mereka semua ke neraka. Laci membawa adiknya untuk tinggal di Mumbai. Ini markas Kun, dia akan menghancurkannya di sini. Untuk menyembunyikan identitasnya, Laci melamar menjadi sopir taksi. Dan biarkan adiknya belajar dengan tenang sementara dia menyelidiki mereka secara diam-diam. Suatu hari, dia melihat tersangka di koran jadi dia menelepon polisi. Polisi menyerang sarang pedagang manusia dan berhasil menyelamatkan 3 gadis. Kejadian itu akhirnya sampai ke telinga Kun. Dia memerintahkan Zuka untuk mencari orang yang melaporkan kejadian tersebut. Karena kantor polisi memiliki orang dalam, mereka segera mendapatkan foto pelapor. Dia ditangkap oleh mereka dan dipaksa kembali ke markas. Saat ini, mereka masih dengan tenang menghisap teh hijau. Terdengar ketukan di pintu, Lacilah yang diantar ke sana. Zuka mengeluarkan senjatanya, Laci dengan tenang melirik ke dua arah. Detik berikutnya, Su, Fu, Su, Fu, Su, Fu, Su, Fu, Fu. Sư phụ, sư cô.
Dalam 3 detik Laci menyuruh mereka pergi untuk melihat ayam-ayam itu, agar Kun tidak mengetahui hal ini. Jika Wakil Ketua Gen memutuskan untuk membalaskan dendam adiknya, tapi peralatan pengawasannya hancur semua, dia tidak tahu siapa pembunuhnya. Saat ini, dia melihat sebuah kapal mewah berlabuh di sana selama setengah bulan. Pemantauan mencatat seluruh proses. Seperti yang diharapkan, pelakunya tercatat. Meski tak diketahui wajahnya, pelaku menelpon melalui telepon. Dengan mencari riwayat panggilan sepanjang hari, nomor telepon Laci dicari dan lokasinya mudah dikunci. Saat itu, adiknya menelepon Laci yang lokasinya dikunci oleh Jika. Kemudian puluhan orang diutus untuk membunuhnya. Yang menejukkan adalah targetnya perlahan-lahan mendekati mereka. Cepat pergi ke pintu dan jaga hati-hati. Kami pikir dia datang untukmu, Jika. Saya tidak menyangka dia akan secara proaktif mendatangi kita. Kamu ada di mana? Shuk. 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 Over. Shuk. Shuk. Oh. Shuk. Oh. Shuk. Blokir pintunya. Semua kaki tangan Kun terbunuh. Laci bergegas ke sarang Kun sendirian. Perang terakhir dimulai. Suho. Suho. Oh. Suho. Oh. Suho. Kakak kedua. Pada akhirnya, dia secara pribadi berhasil membalaskan dendam keluarganya. Mereka memiliki kehidupan yang bahagia, inilah akhir filmnya.